kita kalau lihat, jangan lihat CPNS-nya, lihat P3K-nya ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi oleh beberapa pemateri, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Soalnya nanti insya Allah ini harus ada Kepmenpan yang baru. Jadi ini masih bisa berubah ya. 145 untuk teknis, manajerial, dan sosiokultural, serta plus 10 soal wawancara. Akan dilakukan dalam 120 menit. Dan untuk disabilitas diberi bonus 30 menit, jadi 150 menit. Dan di masa pandemi, sesinya akan, kalau memakai KBKN ada hanya 3 sesi, dengan jangka waktu seperti yang disebutkan di atas. Untuk hari Jumat khusus ada 2 sesi. Untuk kompetensi teknis adalah yang sesuai dengan teknis jabatannya, sedangkan manajerial itu akan ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi publik, dan sebagainya. Kemudian yang sosiokultural, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap konflik dan empati. Kalau di tes CPNS kan ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Kira-kira TIU itu akan sama dengan kurang lebih kompetensi teknis. Kemudian yang manajerial itu beberapa TKP, kemudian sosiokultural beberapa TKP dan TWK. Gitu ya. Jadi itu kira-kira. Dan kemudian saya sampaikan lagi seperti Bu Lia tadi sampaikan, kita mengintegrasi data. Jadi beberapa data yang sudah ada pemilik datanya itu akan digunakan sebaik mungkin. Iya. Oke. Kemudian, khusus seleksi masa pandemi ini yang menjadi perhatian khusus memang, karena ada varian-varian baru yang memungkinkan kita harus lebih hati-hati gitu ya. Ada versi India, alfa, beta, gamma gitu, alfa, beta, delta gitu ya. Dan katanya menular lebih cepat, masa inkubasi lebih cepat, tidak mudah dideteksi, tersebar di beberapa wilayah, dan memerlukan kehati-hatian yang lebih. Oleh karena itu, ini mungkin beberapa tindakan yang perlu kami antisipasi dari awal. Dan untuk mencegah kerumunan yang masif, kami dalam tanda kutip mewajibkan instansi daerah untuk membuat titik lokasi mandiri atau sharing mandiri, sehingga dia tidak harus terlalu banyak berpindah untuk melakukan seleksi, tidak harus di titik lokasi BKN. Nah, untuk yang pusat ada beberapa kementerian dan lembaga yang sudah menyatakan akan mendirikan titik lokasi mandiri. Nah, sayangnya, ini saya sampaikan sayangnya, Kementerian Keuangan belum sama sekali menyampaikan informasi mau di titik lokasi mana mandirinya, karena kalau bersandar sepenuhnya pada BKN itu kami hanya diberi waktu 40 hari Pak untuk melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan jaring seleksi kompetensi P3K non guru. Jadi mohon, karena terus terang saja Kementerian Keuangan adalah salah satu honeypot gitu ya. yang perlu diantisipasi lebih lanjut, karena kalau bisa-bisa hanya mengurusi CPNS dan P3K Kementerian Keuangan sudah habis 2 bulan sendiri gitu BKN. Nah, ini mohon perkenan Pak Karu nanti untuk mengantisipasi hal ini. Nah, kemudian sebelum itu saya terima kasih karena Kementerian Kesehatan termasuk salah satu dari 32 KL yang sudah memberikan naskah soalnya untuk SKB, seleksi kompetensi bidang CPNS, dan seleksi kompetensi untuk P3K non guru ya. Sementara yang Kementerian Keuangan belum, saya nggak tahu kapan jadwalnya lagi. Kemudian ini prosedur pelaksanaan seleksi dengan KBKN dengan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Kepala BKN nomor 7 2021. Prinsipnya kami akan mencegah kerumunan sejauh mungkin. Jadi peserta datang nomor 1 dengan masker, yang kedua di drop off saja. Jadi bapak, ibu, pacarnya, suaminya, istrinya nggak perlu ikutan ke sana, langsung out ke rumah masing-masing. Kemudian kami akan lakukan nomor 3 pengecekan suhu badan. Kalau lebih dari 38
37,3, dicek lagi sampai 2 kali. Kalau sudah turun, maka dia akan ditempatkan di normal room, kerjasama apa namanya, bareng-bareng dengan yang lain, tapi ada di hot room. Nah, untuk di titik lokasi kami akan mewajibkan bagi BKN dan titik lokasi mandiri untuk menyediakan 3 jenis ruangan. Pertama, normal room untuk mereka yang tidak sakit dan sehat, gitu ya, tidak menunjukkan gejala-gejala apapun, suhu di bawah 37,3. Kemudian yang kedua, hot room bagi mereka yang tetap setelah 2 kali pemeriksaan suhu badan tetap di 37,3 tetapi negatif COVID. Yang ketiga adalah COVID room, di mana mereka waktu sebelumnya sudah menyatakan diri sebagai penderita COVID, tapi kemudian negatif, penyintas, tetapi suhu badannya di bawah 37, itu masih kami masukkan ke ruang yang COVID. Kurang lebih mungkin sekitar 1 atau 2% dari kapasitas maksimal. Kemudian nomor 4, pemeriksaan dokumen, pemberian tim registrasi. Ketika pemeriksaan dokumen, kami menggunakan fitur face recognition supaya tidak banyak menyentuh, banyak buka masker dan sebagainya. Dan kemudian setelah menunggu di ruang steril, mengerjakan ujian dan kemudian selesai. Peserta sesi 1 tidak akan bertemu dengan sesi yang kedua dan sebagainya, karena kami menerapkan one way mechanism untuk di titik lokasi. Dan hasilnya pun akan secara real time kami pancarkan di live streaming YouTube, sehingga tidak perlu ada kerumunan keluarga yang melihat di sana. Kemudian ini fitur-fitur baru, yang sebelah kiri adalah live scoring YouTube, kemudian fitur presensi sebelah kanan dengan aplikasi juga. Kemudian yang terakhir, tahun ini kami sudah mulai mencoba untuk face recognition, ya. Nah, sebagaimana sudah ada di tahun-tahun sebelumnya dan disampaikan oleh Permenpan, setiap kementerian, lembaga, daerah, atau instansi itu wajib membuka helpdesk. Nah, BKN di dalam sistem SSC ASN itu juga sudah ada. Jadi daripada menyampaikan keluh kesah di medsos, kemudian lapor kemana-mana, ke ombudsman dan sebagainya, masih ada fitur helpdesk yang bisa dipakai oleh peserta jika akan bertanya atau mengalami kendala. Dan aduan tersebut akan dijawab oleh tim helpdesk BKN jika itu tentang sistem, dan juga tim helpdesk instansi jika materinya tentang instansi. Kemudian kontak penting instansi dan lain-lain akan ada di ssndata.bkn.go.id/info. Saya kira itu sementara, Mbak Ari.